Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep hidup. Nama-nama kelompok 1 yang pertama itu ada Sahnas Khairunisa, yang kedua Muhammad Hasbani, yang ketiga Nazratin Ilaya, yang keempat Nisrina Fauziah, yang kelima Dani Aruf Najib, yang keenam Sylvi Fakhira Zain. Langsung saja kita masuk ke materi konsep hidup. Konsep hidup yaitu suatu benda dikatakan hidup jika mampu menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan yaitu yang pertama, memerlukan nutrisi. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, melakukan ekskresi. Yang keenam, berkembang biak. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Yang kedelapan, beradaptasi. Ada beberapa teori yang menunjukkan tentang teori hidup. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup yang pertama menghuni bumi ini adalah berasal dari benda mati. Dan yang teori kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Selanjutnya dijelaskan oleh saudari Sahnas Khairunisa. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk memiliki ciri tertentu yang berbeda-beda. Dengan benda tak hidup, makhluk melakukan aktivitas bernafas, bergerak, menerima, dan menanggapi rangsang. Memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak, sedangkan benda tak hidup tidak melakukan aktivitas tersebut. Nah, yang pertama ciri makhluk hidup yaitu semua makhluk itu bernafas. Yang pertama, semua makhluk bernafas untuk memperoleh energi. Yang kedua, makhluk melakukan pernafasan sel dengan menggunakan oksigen, yaitu respirasi aerobik. Yang ketiga itu oksigen diserap dari udara melalui sistem alat pernafasan. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah makhluk bergerak. Yang pertama, setiap makhluk melakukan gerak sebagian atau seluruh bagian tubuhnya dari suatu posisi ke tempat posisi yang lain. Yang kedua, pada hewan kemampuan geraknya itu lebih besar atau lebih aktif. Yang ketiga, gerak merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap rangsang. Nah, selanjutnya, ciri makhluk hidup itu yang ketiga adalah makhluk menerima dan menanggapi rangsang. Yang pertama, semua makhluk menerima dan menanggapi rangsang dari lingkungannya dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua, hewan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menerima dan menanggapi rangsang dibanding dengan tumbuhan. Yang ketiga itu menanggapi rangsang merupakan aktivitas adaptasi suatu makhluk terhadap rangsang dari lingkungannya. Nah, yang keempat ciri makhluk hidup yaitu ciri makhluk membutuhkan makanan. Nah, semua makhluk membutuhkan makanan atau zat makanan untuk sumber energi untuk membangun tubuh. Yang kedua, hewan memperoleh makanan dengan cara memakan mangsa. Nah, yang ketiga, jamur dan bakteri memperoleh atau menyerap makanan dari sisa makhluk itu saprotrof atau dari insang yang ditumpanginya atau parasit. Nah, yang keempat, tumbuhan mampu menyusun zat makanannya sendiri atau autotrofof melalui fotosintesis. Selanjutnya dijelaskan oleh saudari Nazratin Ilaya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin menjelaskan tentang identifikasi teori sel. Yang pertama, teori sel merupakan struktur. Yang kedua, teori sel pada sel terdapat inti sel. Yang ketiga, teori sel merupakan kesatuan fungsional. Dan yang keempat, sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Penyusun sel hewan. Yang pertama, membran plasma. Yang kedua, inti sel. Yang ketiga, membran inti. Yang keempat, inti Kindri. Yang kelima, ribosom. Yang keenam, retikulum endoplasma. Dan yang ketujuh, kompleks Golgi. Yang kedelapan, lisosom. Yang kesembilan, vakula. Yang kesepuluh, sitoskeleton. Dan yang kesebelas, sentriol. Penyusun sel pada tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Yang kedua, vakula. Dan yang ketiga, plastida atau bagian-bagian daun.
Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Nisrina Fauziah. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya itu ciri-ciri bagian-bagian penyusun sel tumbuhan dan hewan. Pertama, ciri-ciri bagian penyusun sel hewan. 1. Membran plasma. Tebalnya 8 nanometer, strukturnya tipis, tersusun dari molekul-molekul lemak, protein, dan karbohidrat. 2. Inti sel. Strukturnya mengandung kromosom. 3. Membran inti. Ukuran pori-porinya 60 nanometer. 4. Sitoskeleton. Jaringannya berupa protein filamen. 5. Ribosom. Jaringannya berupa butiran kecil nukleoprotein. Keenam, retikulum endoplasma. Struktur jaringannya terdiri dari kantung pipih dan tabung 2 lapis membran. Yang ketujuh, badan Golgi. Strukturnya berupa kantung pipih yang bertumpuk dari ukuran besar hingga ukuran kecil. Yang kedelapan, ada lisosom, memiliki ruang membran berkantung pada sel yang mengandung enzim hidrolitik. 9. Mitokondria. Bentuknya lonjong seperti telur dan membran dalamnya berlekuk-lekuk. 10. Vakuola. Memiliki rongga berisi cairan yang dibungkus oleh membran. Kemudian ke-11, sentriol. Strukturnya sama dengan tubuh basal. Kemudian yang kedua, ciri-ciri bagian-bagian penyusun sel tumbuhan. 1. Dinding sel. Tersusun dari zat kayu yang keras. 2. Vakuola. Berisi cadangan makanan yang semakin besar tumbuhannya, maka vakuola juga ikut membesar. Ketiga, ada plastida. Plastida itu ada 2 bagian. Pertama, leukoplas. Bentuknya bulat, terdapat pada sel yang bersifat meristematik. Yang kedua, ada kromoplas. Terkandung pada bunga dan buah yang sudah matang, serta daun yang akan gugur. Selanjutnya, perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar, sedangkan sel hewan memiliki vakuola berukuran kecil dan hanya terdapat pada hewan tertentu saja. Yang ketiga, sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Yang keempat, sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol di dalam sentrosom. Oke, selanjutnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup ada 3 macam. Yang pertama, keanekaragaman gen, merupakan keanekaragaman individu dalam suatu jenis makhluk hidup. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman ini terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam famili yang sama. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, merupakan suatu kesatuan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Adani Aruf Najib. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjut untuk menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada 3 sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, sistem klasifikasi buatan, yaitu pengelompokan makhluk hidup sesuai dengan kegunaannya. Contoh, jahe, bawang putih, kunyit, termasuk tanaman obat. Yang kedua, ada klasifikasi alami, yaitu pengelompokan menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi. Contoh, pengelompokan hewan berdasarkan cara geraknya. Hewan berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Yang ketiga, ada klasifikasi filogenetik. Para ahli membagi klasifikasi dengan beberapa kingdom. Ada klasifikasi 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan yang terakhir, menurut Robert H. Whittaker, membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu dunia hewan, tumbuhan, jamur, monera, dan protista. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberian nama ilmiah pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada nama jenis atau spesies, terdiri dari 2 kata tunggal, yaitu kata pertama merupakan nama marga, dan kata kedua merupakan nama jenis atau spesies. Yang kedua ada nama marga, genus, terdiri dari suatu kata tunggal yang dicetak miring, contohnya Felis, kelompok kucing. Yang ketiga ada nama suku, familia. Selanjutnya dijelaskan oleh Sylvie Aisyah Fahira Zain. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup menurut Robert H. Whittaker terbagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang pertama Kingdom Monera. Artinya, organisme yang bersel satu tidak memiliki selaput inti atau prokariot, dapat membuat makanan sendiri atau autotrop, juga bergerak atau berpindah tempat. Yang kedua, Protista,
ialah organisme yang telah memiliki membran inti baik bersel satu atau bersel banyak, selnya bersifat eukariot. Yang ketiga, jamur. Kelompok jamur yaitu kelompok makhluk hidup yang mendapat makanan dengan melepaskan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Yang keempat, kingdom plantae atau tumbuhan. Kelompok ini beranggotakan makhluk hidup bersel banyak yang berpotensi berfotosintesis. Yang kelima, kingdom animalia atau hewan. Ialah kelompok organisme yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Selanjutnya, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu beserta contohnya. Klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Contohnya, tumbuhan semak seperti jahe dan rumput, tumbuhan pohon seperti mangga dan kelapa, tumbuhan perdu seperti bayam dan terong. Yang kedua, klasifikasi sistem alami, yaitu bersumber pada cara geraknya, contohnya hewan berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Contoh bersumber pada penutup tubuhnya, hewan yang berambut, hewan yang berbulu, hewan yang bersisik, dan hewan bercangkang. Tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 dikotil. Klasifikasi sistem filogenetik. Contohnya itu yang sebelumnya saya jelaskan, klasifikasi yang dilakukan oleh H. Whittaker. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.